Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya janji untuk membeli. Jadi janji itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, tapi hanya satu pihak. Saya janji ya Pak, besok saya mau beli barang Bapak. Lalu barang itu disimpan untuk kita, karena saya berpikir oh ini nanti akan ada pembelinya. Ternyata besok dia tidak membeli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga salah satu kenikmatan yang cukup berharga dalam kehidupan kita adalah kenikmatan kesehatan. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita selalunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang barokah, umur yang mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu umur yang panjang ini kita hiasi dengan berbagai rentetan kegiatan amal soleh yang akan memberatkan timbangan hasanat kita di yaumil qiyamah. Dan kita berdoa selalu kepada Allah, mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minggu yang lalu kita membahas akad i'arah ataupun akad ariyah, pinjam meminjam, maka pada pagi ini kita akan bahas bagaimana kedudukan wa'dun, yaitu janji untuk melakukan sebuah transaksi. Apakah janji ini mengikat ataupun tidak? Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya janji untuk membeli. Jadi janji itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, tapi hanya satu pihak. Saya janji ya Pak, besok saya mau beli barang Bapak. Lalu barang itu disimpan untuk kita, karena saya berpikir oh ini nanti akan ada pembelinya. Ternyata besok dia nggak jadi beli. Nah, padahal setelah dia buat janji, ada orang yang juga melakukan penawaran. Tapi karena kita sudah menganggap itu janji, maka kita tidak menjual. Nah, ketika besok ternyata dia tidak jadi untuk membeli barang kita. Nah, bagaimana kedudukannya? Apakah ini mengikat ataupun tidak? Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi janji untuk membeli. Ya. Yang kedua, janji untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh misalnya ada seseorang, ya kita sebenarnya ada barang. Ini barang ini, kalau tadi dia janji untuk membeli, ini janji kita untuk menyimpan barang ini karena ada kebutuhan dia. Tapi bulan depan saya ambil barang ini. Ternyata kemudian saya kan sudah janji nih, ini barang ini saya janji Pak untuk saya kasih untuk Bapak bulan depan. Tapi ternyata ada penawaran yang lebih menarik, harganya lebih mahal. Kalau dia misalnya beli harganya 1 juta, ini nawarnya 2 juta. Lalu kemudian nunggu bulan depan tuh lama juga Pak. Dibandingkan barang ini nggak laku ataupun tidak pasti, saya jual terus. Besok datang yang mau beli, Pak mana barang kemarin yang saya minta Bapak untuk simpan kepada saya, udah saya jual Pak. Nah, bagaimana kedudukannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada perbedaan antara wa'dun dengan aqdun. Kalau aqdun itu akad, sudah ada perikatan, sudah ada hak dan kewajiban. Kalau ke notaris sudah tanda tangan lah gitu ya. Itu sudah muncul hak dan kewajiban. Contoh misalnya Bapak DP mobil, itu apakah aqdun atau wa'dun? Kasih uang 5 juta, pesan mobil. Sampai mobil itu lalu Bapak mengatakan spesifiknya sama sesuai yang kita inginkan. Ternyata kita berubah pikiran dari merek A jadi merek B.
Nah, bagaimana kedudukan uang 5 juta itu yang sebagai uang muka yang kita berikan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu sisi kemungkinan ada kerugian di pihak orang yang menyediakan barang. Contoh, saya sudah memesan barang tersebut dan dia sudah buat. Ternyata dia sudah bawa barang, dia sudah mengeluarkan kos, diantar dan sebagainya, sampai ke situ dia tidak jadi membelinya. Maka ada kerugian yang kita keluarkan. Tapi dia bilang, saya kan baru janji, saya kan belum buat akad Pak, belum pasti, baru janji. Seperti janji untuk menikah, apakah dia sudah menikah? Belum, karena nikahnya belum dibentuk dalam bentuk akad. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat beberapa pandangan ulama terkait dengan janji untuk melakukan transaksi dalam keuangan Islam. Apakah dia mengikat ataupun tidak? Landasannya ada beberapa. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakan akad-akad yang telah dibuat. Ini akad. Jadi akad itu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jadi sudah mengikat di antara kedua belah pihak. Contoh misalnya akad salam. Akad salam itu saya kasih uang di depan, barangnya datang kemudian. Nah, ketika saya pesan barang, saya kasih uang, saya sudah buat spesifikasi barangnya. Barangnya warnanya ini, spesifikasinya ini, kualitasnya begini, ya. Lalu saya kasih uang, teken akad. Maka kewajiban orang yang kemudian kita pesan barangnya mendatangkan barang yang sekualitas dan sesuai dengan apa yang kita pesan. Aufu bil uqud, dan itu ukuran keimanan. Jadi kalau kita sudah buat akad, sudah buat perikatan, maka wajib disempurnakan, karena itu adalah parameter seseorang itu dikatakan beriman ataupun tidak. Lalu kemudian pada surah Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap janji yang kita buat itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian seorang muslim wajib menunaikan janjinya ketika dia sudah berjanji. An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya lah kamu menetapkan secara adil. Jadi an tu'addul amanat, ini janji-janji amanah yang sudah pernah diutarakan. Sumpah janji setia itu adalah sesuatu yang wajib disempurnakan apabila dia sudah mengungkapkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu, kata Rasulullah, itu ada 3. Ayatul munafik salasun, idza haddasa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Rasulullah mengatakan ciri orang-orang munafik itu ada 3. Jika ia berbicara, ia bohong. Kalau sudah bohong pertama, dia akan bohong yang kedua untuk menutupi bohong yang pertama, Pak. Di mana posisi sekarang? Sudah di jalan padahal masih di rumah. Kan kadang-kadang ditelepon kan, udah berangkat belum? Udah di jalan nih, padahal masih di rumah, belum siap. Ditanya lagi, di jalan mana? Oh, dekat-dekat sana, padahal belum jalan juga. Jadi menutupi bohong yang pertama, nutup lagi bohong kedua. Ketika ditanya, bohong ketiga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ciri orang-orang munafik. Jadi jangan pernah kemudian kita berbicara lalu kita berbohong. Jadi kalau informasi itu kita sampaikan ke semua orang dengan kadar yang sama. Jangan sampai kemudian si A kita bilang A, si B kita bilang B, berbeda informasinya. Ternyata ketemulah si A dengan si B, dia tanya,
gimana informasi disampaikan? Kok berbeda? Tanya lagi sama kita. Oh, itu sebenarnya maksudnya begini. Buat lagi bohong yang ketiga, Pak. Maka hidup ini lurus-lurus saja, Pak. Apa ada informasi kita sampaikan apa adanya. Yang kedua, wa idza tu'mina khana, jika ia dipercaya ia berkhianat. Hati-hati bagi bapak ibu yang diberikan amanah, jangan kemudian berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Apapun dia, jabatankah dia, kedudukankah dia, pangkatkah dia, maka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia sudah buat janji dia ingkar. Biasanya dalam kehidupan masyarakat, ya kalau ada undangan, Pak jangan lupa besok datang ya, insya Allah 3 kali diulang. Dalam hati dia memang hana puja, memang saya nggak datang besok, cuman nggak enak kalau saya bilang di depan muka dia. Jadi insya Allah itu cara ngeles, Pak, supaya kemudian dia enak. Tapi memang dia udah nggak datang, padahal insya Allah itu 99,9% datang, Pak. Jika Allah berkehendak besok saya datang. Tapi orang Aceh kadang-kadang pakai insya Allah ini cara ngeles. Insya Allah, tambah insya Allah. Pergi enggak. Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat bahwa jangan sampai kemudian kita menggunakan nama-nama Allah untuk kita tidak melakukan sesuatu. Itu bahagian daripada orang-orang yang munafik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, al-iddatu dainun. Rasulullah SAW mengatakan bahwa janji itu adalah hutang yang wajib disempurnakan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian para ulama menyusun sebuah kaidah fikih. Al-mawa'id bisuwari ta'alik takunu lazimah. Janji dengan bentuk bersyarat, maka dia mengikat. Nah, kita bawa sekarang dalam transaksi keuangan ataupun transaksi jual beli. Pak, saya mau beli barang Bapak apabila barang ini seperti ini, spesifikasinya dijelaskan. Besok barang yang sesuai dengan spesifikasi itu dibawa sama dia, maka dia mengikat, wajib beli. Apabila kemudian dia tidak mau membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi ini sudah dihadirkan, maka kalau menimbulkan kerugian dia harus menanggung kerugian tersebut. Contoh, saya DP mobilnya warna ini, merek ini, tahun keluaran ini, tolong Bapak carikan. Wah, boleh Pak, ada DP-nya Pak, supaya ada ikatan kita, kasihlah DP 5 juta. Dicari itu mobil, ketemu, dia kasih. Ternyata saya berubah Pak, ternyata istri saya tidak setuju. Gitulah, anak saya nggak setuju, dia minta warnanya warna pink Pak, misalnya, sedangkan tadi warna putih. Kan ini udah ada kos nih, saya sebagai pedagang, maka lazim dia mengikat. Berapa kos kerugiannya harus dihitung. Kalau uangnya 5 juta, oh ternyata kos pengadaan itu 5 juta, maka hanguslah uang tersebut. Tapi kalau kemudian oh ternyata kerugian saya cuma 3 juta, 2 juta dikembalikan. Oh ternyata kerugian saya 7 juta Pak untuk mengadakan barang ini, karena saya harus mengambilnya dari Medan atau apapun itu, saya sudah bawa ke sini 7 juta. Bapak sudah kasih DP 5 juta, ada kerugian saya 2 juta. Real cost Pak, real cost, bukan cost yang ditambah. Maka kemudian tambah 2 juta lagi untuk menutupi kerugian yang timbul akibat janji pemesanan barang yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata para ulama itu berbeda pendapat di dalam menetapkan apakah janji itu wajib dipenuhi ataupun tidak dalam transaksi keuangan. Pendapat yang pertama saya kutip di sini dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan beberapa ulama dari kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa menunaikan janji itu tidak wajib secara hukum, karena itu baru janji, belum akad. Jadi saya janji untuk beli, belum beli. Artinya bagi mereka yang diberikan janji, dia berhak
memang saya janjinya untuk jual sama bapak, tapi karena bapak tidak ada komitmen apapun, tidak ada hitam di atas putih, ada penawaran berikutnya yang lebih bagus dan saya butuh uang lebih cepat, maka bapak janjinya beli besok, hari sore ini ada yang minta yang lebih bagus harganya, ya saya lepas saja. Kenapa? Saya belum mengikat. Beda kalau kita sudah akad. Kalau akad sudah hak dan kewajiban. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari beberapa kalangan ulama di sini mengatakan bahwa janji itu wajib secara hukum harus ditunaikan. Nah, sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa hukum melaksanakan ataupun menunaikan janji itu wajib, apalagi setelah dikaitkan dengan syarat-syarat dan ketentuan. Ini kalau besok bapak bisa bawa barang yang seperti ini, spesifikasinya seperti ini, saya beli. Nah, ketika barang itu dibawa sesuai dengan spesifikasinya, maka wajib untuk dipenuhi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan menimbulkan kerugian, jangan menimbulkan permusuhan dari transaksi yang kita akan lakukan, apakah masih dalam bentuk janji ataupun dalam bentuk akad. Bapak Ibu, kalau dalam bentuk akad untuk jual beli yang namanya jual beli salam itu baru selesai ketika barang itu sampai. Misalnya gini, Bapak pesan barang lewat online, Pak, apakah COD atau bukan COD, kapan barang itu baru selesai transaksinya? Kan Bapak pesan nih, lihat di platform mereka, lalu transfer uang, lalu ketika Bapak transfer uang, barangnya dikirim, kita sudah tahu nih mulai packaging sampai kemudian di mana posisinya sampai kepada kita, lalu kita buka unboxing istilahnya gitu ya, kita buka, kita cek, sesuai. Ketika kita sudah terima dan kita anggap sesuai, di situ akadnya selesai, Pak. Para ulama berbeda. Ini masih barangnya akan dikirim, kita sudah jual lagi. Saya pesan baju nih, ya kan? Bajunya merek A gitu ya. Barangnya belum sampai ke kita, tapi sudah ada order dengan baju yang sama. Apakah kita boleh menjual? Para ulama berbeda pandangan. Ada yang menyatakan belum, karena akadnya belum selesai, belum diterima secara qabdu hukmi ataupun qabdu hakiki. Secara hukum dia belum terima karena barangnya itu baru dipesan, akadnya sudah selesai, tapi akad itu baru selesai dan boleh dikatakan saya memiliki barang itu ketika nanti diterima, kita unboxing sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan spesifikasi. Kalau tidak sesuai, kita bisa mengembalikan barang tersebut untuk disempurnakan. Itu akad salam. Baru kemudian kita berhak menjualnya. Tapi sekarang muncul istilah baru namanya dropship. Jadi kita pesan barang untuk orang lain sana, Pak. Itu insya Allah besok minggu depan kita akan coba bahas bagaimana kemudian kedudukan barang itu belum sampai ke kita, tapi kita sudah jual lagi kepada orang lain. Dan hari ini banyak sekali terjadi pengadaan barang, kita beli barang dari Cina misalnya ya, masih naik di kapal ya, kita sudah ngejual di sini. Ya, padahal barangnya belum sampai, tapi barang itu belum sampai ke pelabuhan, kita sudah laku dan sudah mendapatkan keuntungan. Kita beli misalnya harganya 1 juta di sana, baru naik kapal ya, kita sudah bisa jual dengan 2 juta. Sampai ke pelabuhan tinggal kita kirim barang, tapi barangnya belum pernah kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan bahas pada minggu depan terkait dengan pola-pola transaksi modern hari ini yang itu terkadang menimbulkan sebahagian keraguan. Ini benar nggak secara syariah? Insya Allah kita akan bahas pada pagi ini. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-wa'dun ataupun wa'id dalam transaksi jual beli. Kesimpulan sederhananya kalau mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional, bahwa janji untuk membeli itu sudah mengikat walaupun akad belum dilakukan. Kenapa? Karena boleh jadi akan menimbulkan kerugian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ustur awratina wa awrat al-muslimin fi dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin.
اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا وبين المسلمين اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. Ya Allah, ijabah doa kami Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami Allah. Sebelum ya Allah sebelum Engkau matikan kami Allah, sebelum Engkau matikan kami Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami denganmu ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami Allah, kabulkan doa kami Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami Allah sebelum kami bangun dari majlis kami ini Allah. Ya Allah, ampunkan kami Allah, kabulkan doa kami Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itulah kebaikan yang kami minta ya Allah. Segala keburukan yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan itu ya Allah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afatika min uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا والدينا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وأولانا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم